Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Tunggu sama Ibu Vergi lagi ya. Hari ini Ibu Vergi akan membawakan devosi untuk kelas 1 dan kelas 2. Judul devosinya, Ibu Vergi mau cerita tentang air bah dari Kejadian 7 ya, dari Kejadian 7. Sebelumnya seperti biasa kita mau berdoa dulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dengarkan Ibu Vergi berdoa. Anak-anak sambil berdoa di rumah ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau dengarkan devosi dari Ibu Vergi. Kiranya Tuhan berkati untuk kami yang mendengarkan dan Ibu Vergi yang berbicara. Biarlah firman yang diberitakan ini bisa menjadi berkat untuk kami dan kami semakin sayang Tuhan Yesus dan kami semakin sadar tentang betapa hebatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati devosi kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak seperti judulnya Bu Ferdi akan cerita ke anak-anak tentang air bah. Kita mau buka Alkitab kita dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 ya. Ibu Ferdi akan bacakan untuk kita semua, anak-anak sambil mengikuti di rumah. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunanmu di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dan dari segala yang merayap di bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh, serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu mulai bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka bumi. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi.
Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 lamanya. Oke, demikianlah firman Tuhan anak-anak. Begitu panjang ya cerita tentang Nuh. Nah, anak-anak, Ibu Vergi hari ini mau cerita tentang Nuh. Waktu itu Nuh itu disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Anak-anak tahu bahtera? Bahtera itu kapal. Tapi bukan kapal kecil, bahtera itu kapal yang sangat besar. Ya, Tuhan suruh Nuh bilang, Nuh kamu buat bahtera ya. Waktu itu umur Nuh tidak muda lagi, sudah tua. Berapa umurnya? Ya 600 tahun. Dia buat bahtera, dan anak-anak tahu Nuh buat bahtera di mana? Di atas gunung anak-anak. Pada waktu itu orang-orang lihat Nuh, ditertawai, kamu ngapain? Buat bahtera di atas gunung, buat apa? Nuh tuh dibilang, Nuh ini, Nuh ngapain? Nuh seperti orang gila saja membuat bahtera di atas gunung. Kan tidak ada hujan, ngapain dia bikin bahtera? Ngapain dia bikin kapal? Gitu ya. Tetapi, apakah Nuh mendengarkan kata-kata orang-orang itu? No, dia dengarkan Tuhan. Oke, anak-anak coba lihat gambar yang Ibu Ferdi tampilkan. Jadi zaman dulu itu anak-anak banyak sekali manusia berbuat jahat. Ya. Saking sudah banyak, karena sudah terlalu banyak orang berbuat jahat, Tuhan ingin menghapuskan, Tuhan ingin melenyapkan, Tuhan ingin menghilangkan manusia di bumi. Nah, tetapi apakah tidak ada orang baik, Ibu Vergi? Ada satu orang, yaitu Nuh. Ya, Nuh adalah orang yang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar yang disebut bahtera. Oke. Nah, anak-anak kemudian anak-anak coba lihat gambar ini. Ada Bapak Nuh ya. Bapak Nuh yang mana? Yang ini ya. Yang jenggotnya sudah putih karena dia memang sudah usianya sudah tua, sudah 600 tahun ya anak-anak. Nah, Bapak Nuh atau Nuh ini punya 3 orang anak. Tadi sudah disebutkan di dalam bacaan yang kita sudah baca. Ada siapa? Sem, Ham, dan juga Yafet. Ada 3 orang anaknya Nuh. Ya. Nah, kemudian mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tuh tidak hanya suruh Nuh untuk buat bahtera. Tuhan sudah kasih ukurannya, nanti Nuh buat bahtera sebesar ini ya, ukurannya sekian meter, begitu. Tuhan sudah kasih tahu. Ya, Tuhan sudah kasih tahu seperti apa ukuran bahtera yang harus dibuat oleh Nuh. Nah, setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya. Ya, Nuh yang paling depan ya, Nuh yang ada jenggotnya dengan istrinya. Kemudian di situ ada belakangnya ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet punya istri. Istrinya juga diajak. Ya, jadi ada Bapak Nuh, ada istrinya, ada anaknya 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet, laki-laki semua. Mereka punya istri, istrinya juga diajak. Kemudian Tuhan juga perintahkan ya untuk bawa binatang-binatang kan anak-anak ya. Nah, jadi Nuh juga bawa 7 pasang binatang. 7 pasang binatang yang Tuhan sudah suruh ya. 7 pasang binatang yang halal dan 1 pasang binatang yang haram. Kemudian anak-anak, datanglah air bah. Hujan yang sangat
sangat lebat. Dan anak-anak bukan 1 hari saja hujannya, 40 hari. Lama sekali. 40 hari memenuhi bumi. Nah, anak-anak lihat, air selalu turun, hujan selalu turun ya, sampai 40 hari. Dan itu bukan hanya banjir anak-anak, itu semua air-air naik sampai kena bahteranya si Nuh. Ya, tadi yang bahteranya Nuh ada di atas bukit yang tinggi, akhirnya kena air. Akhirnya bahteranya itu ada di atas air, terombang-ambing gitu ya. Nah, kemudian Bapak Nuh dan keluarganya pelihara semua binatang. Tadi yang Tuhan suruh ya. Dia pelihara semua binatang, kasih masuk juga dalam bahtera. Jadi tadi Bapak Nuh, istrinya, anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istrinya. Masuk dalam bahtera, dan juga binatang-binatang yang Tuhan suruh masuk juga di dalam bahtera. Dan Nuh pelihara dengan sangat baik ya. Nah, setelah semua manusia dan binatang mati, nah anak-anak kan lihat ya, air bah itu bukan seperti hujan biasa, bukan seperti banjir biasa, no. Sangat tinggi sehingga orang-orang manusia yang hidup pada waktu itu, kan tadi Ibu Ferdi sudah pernah bilang ya di awal bahwa manusia pada waktu itu sangat jahat, jadi Tuhan mau hilangkan ya. Akhirnya air bah itu membuat orang-orang mati, orang-orang semua pada meninggal, anak-anak kecuali yang ada masuk dalam bahtera ya. Orang-orang semua pada meninggal. Ibu Fergi, binatang-binatang bagaimana? Binatang-binatang juga anak-anak semuanya mati karena ada air bah yang begitu deras ya. 40 hari, anak-anak bayangkan, sebulan lebih anak-anak air bah itu ada di bumi. Dan semuanya mati. Setelah hujannya berhenti, bahtera atau kapal yang besar ini dia berhenti di atas gunung. Anak-anak kena bayang ya, gunung itu tinggi atau rendah? Tinggi. Gunung itu tinggi anak-anak. Anak-anak bayangkan sampai bahteranya Nuh itu sampai di atas gunung. Anak-anak bisa bayangkan apa tingginya air bah pada waktu itu. Sampai-sampai melewati gunung yang tinggi anak-anak. Ya, wah, saat airnya surut, bahtera itu berhenti di pegunungan. Pegunungannya itu namanya Pegunungan Ararat ya, Pegunungan Ararat. Kemudian Nuh melepaskan burung gagak dan juga burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Nah ya, jadi dilepaskan burung-burung itu ya, ada di gambar ya. Nuh mau tahu apakah air di tempat lain sudah surut. Dengan cara apa? Dia lepaskan burungnya. Nah, lihat anak-anak, burung yang warna putih, dia bawa apa ya? Seperti tanaman begitu ya, seperti daun. Nah, saat itu karena burung sudah bawa daun, oh berarti sudah ada tumbuhan yang bertumbuh. Akhirnya Nuh tahu bahwa daratan sudah surut, sudah ada daratan yang tidak ada air. Nah, kemudian setelah itu, setelah semua tanah sudah kering, ya air sudah kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Ini mereka keluar dari bahtera, jadi air sudah kering, tetapi sudah tidak ada binatang lagi yang hidup. Semua sudah mati. Tidak ada manusia lagi yang hidup, sudah meninggal semuanya karena air bah. Semua binatang juga akhirnya keluar dari bahtera untuk berkembang biak, untuk bertambah banyak. Tadi kan Tuhan suruh jantan dan betina, laki-laki dan perempuan, itu supaya mereka bisa punya anak lagi, ya, supaya bisa ada keturunan-keturunan lagi, supaya ada anak kambing lagi, ada anak gajah lagi, gitu ya. Jadi mereka akan berkembang biak semakin banyak. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang Ibu Ferdi mau bagikan sama anak-anak tentang Nuh. Nuh ini adalah orang yang sangat taat sekali. Saat orang-orang bilang, wah Nuh ini
Ngapain dia buat bahtera besar-besar di daratan ya? Tapi Nuh tahu bahwa Tuhan suruh dan Nuh taat. Nuh dengar-dengaran. Kemudian Tuhan memberikan kepintaran, memberikan hikmat kepada Nuh. Ya, Nuh tidak pernah belajar sebelumnya tentang membuat bahtera, anak-anak. Tidak pernah belajar membuat kapal yang begitu besar, tetapi Tuhan memberikan kepintaran atau hikmat kepada orang yang mau taat sama Tuhan. Kalau Nuh ikuti perkataan Tuhan, Tuhan akan kasih kepintaran dan juga hikmat ya. Nih, karena ketaatan Nuh, karena Nuh taat, karena Nuh dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan pelihara hidup Nuh dan keluarga. Coba anak-anak bayangkan waktu Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, kamu buat bahtera ya, yang besar. Kalau Nuh tidak taat, kalau Nuh bilang, Tuhan aku tidak mau buat bahtera, kira-kira Tuhan pelihara Nuh tidak ya? Kira-kira Nuh akan tetap hidup tidak ya? Tentu saja tidak. Nuh akan mati atau akan meninggal bersama manusia-manusia jahat yang lain. Tetapi Nuh adalah orang yang taat. Nuh kemudian hidupnya dipelihara ya sama Tuhan dan keluarganya juga dipelihara atau dijaga sama Tuhan ya. Nih, Allah suka, Allah berkenan pada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan suka sama orang yang benar, yang taat, yang dengar-dengaran sama firman, yang melakukan apa yang baik, berbuat baik di hadapan Tuhan. Nih, anak-anak, lihat ya, Tuhan kan memusnahkan dunia waktu itu kan. Tuhan mau hapuskan semua manusia, ya kan? Tapi Tuhan hanya selamatkan satu, yaitu Nuh. Pada waktu itu apakah Nuh yang bilang, Tuhan aku mau diselamatkan? Begitu? Tidak. Tuhan yang bilang ke Nuh, Nuh buat bahtera, aku akan menyelamatkanmu. Lihat ya, Allah yang datang, Tuhan yang datang menyelamatkan manusia. Bukan manusia yang datang ke Tuhan, bukan. Betapa besar kasih setia Tuhan untuk kita manusia ya. Ya, manusia sudah berdosa, tapi Tuhan yang datang menyelamatkan. Apakah Nuh tidak berdosa? No, Nuh tetap berdosa, tetapi Nuh taat. Nuh mau berusaha dengar-dengaran sama Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan yang datang untuk menyelamatkan Nuh. Nuh, buat bahtera. Bilang gitu kan, aku akan menyelamatkanmu. Dan Nuh taat. Jadi lihat siapa yang datang lebih dulu. Apakah kita? Tidak pernah anak-anak. Tuhan yang selalu datang kepada kita. Ya, Tuhan yang selalu duluan yang berinisiatif atau berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Ya, betapa besarnya Allah kita, betapa hebatnya Allah kita, betapa Allah kita itu mengasihi dan menyayangi manusia. Ya. Nah, siapa yang mau taat dan dengar-dengaran seperti Nuh? Siapa yang kagum? Siapa yang Siapa yang senang sama Tuhan? Siapa yang bilang Tuhan hebat? Ya. Anak-anak bayangkan Tuhan bisa turunkan air bah yang sangat deras sampai atas gunung. Anak-anak bayangkan betapa besarnya Allah kita ya. Dia bisa selamatkan Nuh dan keluarganya. Dia bisa selamatkan binatang-binatang, sebagian binatang-binatang. Ya, betapa hebatnya Tuhan kita anak-anak ya. Jadi siapa yang bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Oh, Ibu Fet juga. Jadi belajar taat seperti Nuh. Ya. Apakah Nuh bisa melakukan sendiri? Tidak. Berdoa sama Tuhan, minta supaya kita bisa taat. Manusia tidak akan bisa taat anak-anak karena manusia sudah berdosa, sudah kotor. Minta tolongnya sama siapa? Sama pribadi yang tidak kotor. Siapa? Tuhan. Siapa lagi? Tidak ada. Jadi kalau kita mau belajar taat, minta tolongnya sama siapa? Sama Tuhan. Apakah kita bisa sendiri? Tidak akan bisa. Ya, jadi kalau kita mau taat, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi anak yang taat sama Tuhan. Begitu caranya ya. Kita tidak akan bisa melakukan sendiri.
Tidak akan bisa, karena manusia itu lemah, terbatas, tidak bisa melakukannya. Jadi minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Oke? Kita mau berdoa untuk firman hari ini. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Ibu Ferdi berdoa di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk firman hari ini, kami belajar betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mau belajar taat. Tolong Tuhan mampukan kami agar kami bisa jadi anak yang taat. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, good job. Terima kasih anak-anak sudah dengarkan devosi dengan baik ya. Jangan lupa isi refleksi devosinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di devosi selanjutnya. See you.